mantan pemain Persib Bandung, Freds Butuan, menjadi sosok yang dirindukan oleh Bobotoh saat Persib menghadapi Malut United pada pekan ke-14 Liga 1 2024-2025. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan itu, Freds tampil dengan seragam tim lawan. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-64, ketika Malut United tertinggal 0-1. Namun, hanya semenit setelah ia masuk, David Da Silva menambah keunggulan Persib menjadi 2-0, yang pada akhirnya menjadi hasil akhir pertandingan. Sejak meninggalkan Persib pada pertengahan musim lalu, Bobotoh merindukan kontribusi Freds sebagai pembawa perubahan, terutama ketika tim kesulitan mencetak gol. Kecepatan dan kemampuannya menusuk ke kotak penalti sangat diandalkan oleh pelatih Bojan Hoda saat itu. Namun, Freds harus meninggalkan Persib karena tugas kesatuan TNI memanggilnya. Pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, menanggapi isu kembalinya Freds ke Persib yang diinginkan oleh banyak pihak. "Kalau soal itu, saya belum bisa komentar, kita lihat nanti," ujar Imran. Dengan jendela transfer tengah musim yang akan dibuka pada 19 Desember 2024, peluang Freds untuk kembali ke Persib masih terbuka. Apalagi, di Malut United, ia belum banyak mendapat kesempatan bermain, hanya tampil di 9 pertandingan, dengan 1 kali sebagai starter dan 8 kali sebagai pemain pengganti. Menurut Imran, Freds tetap menjadi pemain kunci bagi timnya, meski harus memulai kembali dari awal, setelah bergabung dengan PSTNI. "Freds pekerja keras, dan saya yakin dia masih bisa berkembang," kata Imran. Ketertarikan Freds pada Persib terlihat dari kebiasaannya yang beberapa kali tertangkap menonton langsung pertandingan Maung Bandung. Hal ini membuat Bobotoh semakin yakin, bahwa hati Freds masih terikat dengan Persib. Komisaris Persib, Umu Muhtar pun berharap Freds bisa kembali memperkuat tim pada putaran kedua Liga 1 musim ini. "Semoga Freds bisa kembali di putaran kedua," ujar Umu. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berencana mendatangkan pemain baru pada bursa transfer paruh musim Liga 1. Fokusnya adalah merekrut pemain muda, untuk memperkuat lini belakang. Hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat 2 bek senior Persib, Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto, sudah memasuki usia senja. "Kami mencari pemain yang lebih muda. Saya tahu di setiap posisi harus ada 2 pemain top, dan saya ingin mendatangkan pemain muda," ujar Bojan kepada wartawan. "Kami membutuhkan bek tengah untuk masa depan, karena Victor dan Jupe semakin tua. Jadi, mencari bek tengah yang lebih muda, adalah prioritas kami," tambahnya. Salah satu pemain yang menjadi incaran Bojan Hoda adalah Zalnando. Pelatih asal Kroasia ini berencana memulangkan Zalnando, yang saat ini bermain untuk PSIS Semarang. Ia menilai, Zalnando sebagai pemain berkualitas, meski musim lalu bek kiri berusia 27 tahun itu jarang tampil karena cedera serius. Zalnando adalah pemain bagus. Satu hal yang menjadi kendala, adalah cedera parah yang dialaminya, karena itu ia membutuhkan waktu 6 hingga 12 bulan untuk pulih sepenuhnya, jelas Bojan. "Musim lalu, kami juga punya Rezaldi dan Edo yang bermain sangat baik, sehingga Zalnando tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain, bahkan di posisi lain," tambahnya. Namun, situasi kini berubah. Rezaldi Hehanusa harus absen panjang akibat cedera serius, sehingga posisi bek sayap kiri Persib hanya diisi oleh Edo Febriansyah. Sekarang, Rezaldi cedera dan akan absen selama beberapa bulan. Karena itu, kami berencana membawa Zalnando kembali, ungkap Bojan. Badai cedera dan kondisi pemain yang sakit, menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung musim ini. Banyak pemain silih berganti masuk ruang perawatan, membuat pelatih Bojan Hoda kesulitan menurunkan skuad terbaiknya. Krisis pemain ini semakin parah, karena beberapa pemain dipanggil memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kakang Rudianto dan Robi Darwis menjadi 2 pemain yang absen sementara, karena tugas negara. Selain itu, beberapa pemain Persib seperti Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, Dimas Derajat, dan Matteo Kocijan masih berkutat dengan cedera. Sebelumnya, Nick Kuipers, Gustavo Franca, David Da Silva, Henhen Herdiana, Rahmat Irianto, Victor Igbonevo, Edo Febriansyah, dan Beckham Putra Nugraha juga sempat absen akibat cedera. Bojan Hoda mengaku sudah memperkirakan situasi ini sejak awal musim, terutama karena Persib bermain di 2 kompetisi sekaligus, yakni Liga 1 dan AFC Champions League 2. Menurutnya, jadwal yang padat membuat risiko cedera pemain meningkat. "Kami sudah menduganya sejak awal musim. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadwal ini benar-benar membunuh kami. Tapi kabar baiknya, pertandingan melawan Bali United dipastikan ditunda," ujar Bojan Hoda. Bojan menambahkan, seluruh elemen tim telah berusaha keras untuk mencegah cedera pemain. Program latihan fisik, langkah pencegahan cedera, hingga perawatan maksimal dari staf medis telah dilakukan. Tim medis dan fisioterapis sudah menjalankan tugas mereka. Saat ini,
Sebagian besar pemain mulai pulih, dan mendapatkan ritme bermain kembali, jelas pelatih berusia 53 tahun tersebut. Persib akan menghadapi 2 laga lagi sebelum jadwal kembali normal. Setelah laga melawan Persis, tim akan mendapat waktu istirahat lebih panjang, sebelum menjalani partai tunda melawan Bali United pada 7 Januari 2025. Persib Bandung terus menunjukkan performa impresif di Liga 1 musim ini, dengan rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-14. Tren positif ini semakin menguat, setelah kemenangan 2-0 atas Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hasil tersebut tidak hanya memperpanjang rekor mereka, tetapi juga membawa Maung Bandung semakin mendekati pemuncak klasemen sementara, Persebaya Surabaya. Selain itu, Persib masih memiliki 1 laga tunda yang dapat memperkecil jarak di papan klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan apresiasi atas konsistensi timnya sejauh ini. Mempertahankan rekor tak terkalahkan sangat luar biasa, tetapi fokus utama kami adalah mendekati, bahkan melampaui Persebaya di puncak klasemen, kata Bojan. Meski penampilan Persib di kompetisi Asia belum maksimal, Bojan menilai hasil di Liga 1 membuktikan kekompakan dan kekuatan tim. Saya senang dengan cara tim bermain, terutama di bawah tekanan. Tim ini menunjukkan mental juara, tambahnya. Hingga pekan ke-14, Persib menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Jika dihitung sejak musim lalu, Maung Bandung telah menjalani 17 laga tanpa kekalahan. Terakhir kali mereka kalah adalah musim lalu, saat menghadapi PSS Sleman dengan skor 0-1. Catatan ini membuat Persib semakin dekat dengan rekor unbeaten terpanjang Liga 1, yang dipegang oleh Arema FC dengan 23 laga tanpa kekalahan pada musim 2021-2022. Dengan performa yang konsisten, peluang Persib untuk melampaui rekor tersebut sangat besar. Saat ini, Persib berada di posisi kedua, hanya berselisih 4 poin dari Persebaya. Dengan 1 pertandingan lebih, Persib berpotensi memangkas selisih tersebut. Persaingan di papan atas diprediksi akan berlangsung ketat hingga akhir musim, mengingat konsistensi yang ditunjukkan kedua tim. Menjelang akhir putaran pertama, Persib Bandung semakin percaya diri untuk mendekati dan menyalip Persebaya di puncak klasemen. Rekor tak terkalahkan yang terus terjaga, menjadi modal penting untuk mewujudkan ambisi meraih gelar juara musim ini. Pemain Persib Bandung, Rahmat Irianto, menunjukkan performa gemilang saat mengisi posisi bek sayap dalam pertandingan melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ia tampil solid dalam menjaga lini pertahanan Maung Bandung. Selain bertahan, ia juga sesekali membantu serangan. Berkat penampilan impresifnya, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0, dan mencatatkan clean sheet di laga tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memuji performa Rian meskipun ia bermain di luar posisi aslinya. Hodak mengungkapkan bahwa persaingan untuk posisi bek sayap semakin ketat, terutama karena Henhen Herdiana sudah pulih dari cedera. Normalnya, posisi ini milik Henhen, tapi siapapun yang bermain, itu yang terbaik, ujar Bojan. Rian diberikan kepercayaan mengisi posisi tersebut, karena absennya Henhen akibat cedera, serta Robi Darwis yang tengah memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Menurut Hodak, Robi dan Kakang Rudianto sebenarnya juga mampu bermain di posisi tersebut, dengan Kakang tampil baik di beberapa pertandingan sebelumnya. Dalam sepak bola, siapapun yang tampil lebih baik, dia yang akan bermain, tambahnya. Pelatih asal Kroasia itu juga mengakui, bahwa absennya Robi dan Kakang sempat menjadi tantangan bagi tim, terutama di tengah jadwal padat akhir-akhir ini. Namun, ia menyambut baik penundaan laga melawan Bali United, yang memberikan waktu bagi tim untuk memulihkan kondisi. Fisioterapi sudah bekerja maksimal, dan sebagian besar pemain sudah kembali menemukan ritme bermainnya. Setelah ini, kami akan memainkan 2 pertandingan lagi, sebelum jadwal kembali normal, jelas Bojan.